warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Ada sehat pagi ini? Alhamdulillah, kita semua diberi kesehatan oleh Allah SWT. Baik, kita sekarang masuk kepada pembelajaran pendidikan IPS ya. Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan KD serta tujuan dari pembelajaran pada kali ini. KD dalam pembelajaran kali ini ialah memahami ketergantungan antar ruang yang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan pengaruh terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial, dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan dari masyarakat. Serta tujuan dari pembelajaran yang Ibu harapkan Ananda semua dapat mengidentifikasi peran ekonomi kreatif bagi perekonomian nasional. Kemudian Ananda semua dapat mengelompokkan peran ekonomi kreatif bagi perekonomian nasional, serta Ananda semua dapat menyimpulkan bagaimana peran ekonomi kreatif itu bagi perekonomian nasional. Tadi Ibu sudah menayangkan beberapa gambar tentang dari peran ekonomi kreatif ini bagi perekonomian nasional. Yang pertama itu Ibu akan menjelaskan apa saja jenis-jenis dari peran ekonomi kreatif bagi perekonomian nasional. Yang pertama itu Ibu tadi sudah menampilkan sebuah gambar tentang periklanan. Siapakah Ananda semua tahu apa itu dari periklanan? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan ya apa itu dari periklanan. Periklanan ialah pesan untuk membujuk dan mendorong agar orang lain tertarik pada barang ataupun jasa yang sedang kita tawarkan, serta produk yang akan kita perjualbelikan, seperti itu. Periklanan ini bisa dimuat di dalam sebuah televisi, radio, ataupun tabloid lainnya. Serta periklanan ini bisa dibuat sebagai poster ataupun iklan-iklan yang ada di tempat-tempat keramaian, seperti itu. Baiklah, yang kedua Ibu akan menjelaskan apa itu. Tadi Ibu sudah menampilkan gambar dari arsitektur ya. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu arsitektur itu sendiri. Arsitektur adalah bangunan seni yang dilakukan oleh setiap individu untuk mengimajinasikan diri dalam merancang suatu bangunan, sehingga arsitektur ini merujuk kepada kebutuhan sehari-hari, sepertinya pembuatan kantor, rumah, ataupun lain hal sebagainya, seperti itu. Oke. Yang ketiga tadi Ibu sudah menampilkan gambar dari pasar barang seni. Apakah Anda semua tahu apa itu dari pasar barang seni? Oke, nggak ada yang tahu. Baiklah. Pasar barang seni ialah kegiatan perdagangan barang-barang seni produk pada masa lalu ataupun masa kini yang bersifat unik, legal, serta memiliki nilai jual yang tinggi, seperti itu. Contoh yang dapat Ibu ambil dari pasar barang seni itu ialah contohnya barang-barang antik seperti tas, gelang tangan, ataupun gantungan, seperti itu. Oke.
Yang keempat tadi Ibu sudah menampilkan tentang kerajinan tangan. Apakah dari Ananda semua tahu apa itu dari kerajinan tangan? Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang dari kerajinan tangan. Kerajinan tangan adalah menciptakan suatu produk atau barang yang dilakukan oleh tangan manusia yang memiliki nilai serta fungsi yang tinggi. Contoh yang dapat Ibu ambil di sini ialah contohnya itu pembuatan patung. Karena dari pembuatan patung itu kita dapat memiliki nilai fungsi yang tinggi serta dapat diperjualbelikan seperti itu. Oke. Tadi Ibu sudah menampilkan sebuah gambar desain. Oke, apakah Anda semua tahu apa itu desain? Oke. Baiklah. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu desain. Desain adalah suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek atau struktur. Desain adalah proses atau perancangan yang memiliki nilai fungsi, memiliki nilai keindahan, dan berguna bagi suatu masyarakat. Seperti itu. Contoh yang dapat Ibu ambil dari desain ini ialah dalam berpakaian atau fashion, desain grafis, pembuatan logo, ataupun hal lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya tadi Ibu sudah menampilkan yang keenam, gambar fashion. Apakah dari Ananda semua tahu apa itu fashion? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu dari fashion. Fashion ialah gaya berbusana yang populer di dalam suatu budaya atau merupakan suatu mode pada zaman itu, seperti cara gaya dari baju tersebut ataupun dari baju tersebut. Serta fashion ini termasuk seni menghias atau menciptakan pakaian dengan model-model terbaru. Seperti itu. Apakah Anda semua mengerti apa yang Ibu jelaskan? Oke, terima kasih. Selanjutnya tadi Ibu sudah menampilkan gambar film ya. Apakah Anda semua tahu apa itu film? Oke, ada yang tahu. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan apa itu film gitu. Film ialah media komunikasi yang bersifat audiovisual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang atau kelompok tertentu. Seperti itu. Pesan dalam film ialah menggunakan suatu mekanisme pendidikan yang berupa suatu hiburan ataupun untuk membuat suatu gaya tarik tersendiri bagi film itu. Seperti itu. Selanjutnya Ibu akan tadi Ibu sudah menampilkan yang ke-9 itu musik. Yang ke-8 ya, yang ke-8 itu musik. Musik ialah suatu serangkaian nada dan suara yang biasa digunakan untuk mengekspresikan emosi manusia yang dibentuk sedemikian rupa sehingga mengandung irama dari sebuah lagu serta keharmonisan dalam sebuah lagu tersebut. Seperti itu. Lagu dan nada tersebut itu termasuk dalam peran ekonomi kreatif bagi masyarakat. Seperti itu. Yang ke-9, Ibu tadi sudah menampilkan sebuah gambar dari seni pertunjukan. Apakah dari Ananda semua tahu apa itu dari seni pertunjukan? Oke. Seni pertunjukan ialah suatu tontonan
yang memiliki nilai seni, di mana tontonan tersebut dapat dipertunjukkan di dalam sebuah drama seperti itu. Pertunjukan adalah sebuah disiplin baru yang mempertemukan ilmu-ilmu seni atau di satu titik dan antropologi di titik lainnya seperti itu. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tadi ibu sudah menjelaskan dari gambar dari penerbitan dan percetakan. Apakah Anda semua tahu apa itu dari percetakan serta penerbitan? Ada yang tahu? Oke, nggak ada yang tahu. Di sini ibu akan menjelaskan ya. Penerbitan adalah suatu usaha pribadi atau instansi guna memperkenalkan sesuatu dengan kata-kata atau tulisan yang tercetak. Jadi, penerbitan dapat diartikan sebagai badan usaha atau suatu instansi yang menerbitkan barang, cetakan, atau bacaan berbagai jenis untuk kemudian dapat dipasarkan. Serta percetakan ialah suatu istilah yang dapat didengar serta mendampingi istilah dari kata dari penerbitan tadi, seperti itu. Di Indonesia ini cukup banyak instansi yang menyandang predikat sebagai predikat dari percetakan itu sendiri, seperti itu. Oke. Baiklah. Selanjutnya tadi ibu sudah menampilkan sebuah gambar tentang layanan komputer dan perangkat lunak. Apakah Anda semua tahu apa itu dari layanan komputer dan perangkat lunak? Oke. Layanan komputer dan perangkat lunak adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi serta termasuk kepada jasa layanan komputer. Layanan komputer atau perangkat lunak, bahkan website, desain dan gambar desain juga termasuk ke dalam kreativitas ekonomi ini. Jadi perangkat lunak dan layanan komputer ini sangat masuk kepada peran ekonomi kreatif bagi perekonomian nasional. Ini sangat berkaitan erat dengan peran ekonomi kreatif. Seperti itu. Selanjutnya, tadi ibu sudah menampilkan gambar dari televisi. Oke. Gambar dari televisi. Apakah Anda semua tahu apa itu televisi? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan ya apa itu dari televisi. Televisi adalah suatu stasiun penyiaran yang menyebarkan siarannya dalam berbentuk audio ataupun video secara bersama-sama ke televisi. Karena televisi ini juga termasuk ke dalam peran ekonomi kreatif bagi perekonomian nasional. Seperti itu. Oke. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang riset dan pengembangan. Yang ke-13, riset dan pengembangan. Apakah dari Anda semua tahu apa itu riset dan pengembangan? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan ya. Riset dan pengembangan adalah fungsi dalam perusahaan yang memanfaatkan akumulasi teori, pengetahuan metode, dan teknik untuk pengembangan produk baru dan proses produksi maksudnya di sini ialah riset dan pengembangan ini sangat berperan dalam sebuah peran ekonomi kreatif bagi perekonomian bangsa ini. Seperti itu.
Dengan melakukan riset dan pengembangan, kita bisa mendapatkan ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi kegiatan ekonomi. Seperti itu. Apakah Ananda semua paham apa yang Ibu jelaskan tadi? Oke, baik. Ibu cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran kita. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.